Halo, kembali lagi di SRD Channel, tentunya tentang seputar penerbangan pada saat ini. Nah, teman-teman, kembali lagi untuk saat ini dengan saya sendiri akan menyampaikan tentang seputar penerbangan pada saat ini. Jadi, pemerintah itu belum resmi meluncurkan surat edaran bahwa penerbangan itu tidak wajib vaksin. Sampai saat ini maskapai pun juga belum ngasih surat edaran juga. Jadi harus menunggu surat edaran dari pemerintah juga. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk saat ini tuh semua maskapai penerbangan tuh syaratnya sama teman-teman. Jadi syaratnya itu masih sama dengan yang dulu. Untuk usia 18 tahun ke atas itu wajib vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Untuk usia 6 sampai 17 tahun itu sertifikat vaksin dosis 2. Dan untuk usia di bawah 6 tahun itu membawa surat keterangan tidak bisa vaksin dari dokter atau rumah sakit terdekat ya teman-teman. Nah, sampai saat ini tuh masih dipakai teman-teman. Jadi kalau mungkin ada teman-teman kita yang pengalaman naik pesawat, Kak, kemarin teman saya naik pesawat tidak dicek. Memang tidak dicek ya teman-teman. Untuk saat ini memang kemungkinan dari bandara-bandara masing-masing bandara ya. Jadi dari masing-masing bandara itu kemungkinan sudah ada yang membebaskan tidak ada pengecekan, tapi mungkin di situ dia itu menggunakan fasilitas check-in online sehingga ketika di bandara pun ketika pada waktu check-in nanti walaupun sudah check-in online kita di sana di bandara itu tetap harus lapor ke counter check-in untuk cetak boarding pass kita. Seperti itu teman-teman. Jadi kemungkinan mereka itu tidak dicek soalnya mereka sudah menggunakan aplikasi Satu Sehat atau pengganti aplikasi Peduli Lindungi pada saat ini ya teman-teman. Jadi dia itu langsung check in kemudian menyerahkan HP yang ada aplikasi Satu Sehatnya, di scan selesai data langsung muncul semua di situ nanti teman-teman. Nah, jadi mungkin ada yang berpersepsi seperti ini, oh ternyata sekarang sudah bebas ya tanpa harus vaksin booster. Nah nanti teman-teman nanti ditakutkan ketika ada di bandara kalian semua malah tidak jadi terbang sehingga kan sama-sama rugi. Karena tiket itu kalau memang sudah melewati jam penerbangan itu tidak bisa di refund alias hangus, atau semua maskapai itu ada aturannya masing-masing ya teman-teman. Istilahnya contoh nih maskapai Lion Air itu masih bisa di refund no show. No show itu artinya apa? No show itu kembalinya cuma 10% dan itu pun pengajuan ya teman-teman. Jadi kalian harus kembali lagi ke tempat agen pembelian tiket. Bu, saya tidak jadi terbang, tidak bisa terbang karena saya ditolak oleh bandara. Nah itu bisa diajukan refund tapi kembalinya cuma 10% untuk maskapai Lion, Batik, Super Airjet, maskapai Wings saat ini. Jadi untuk seputar tentang persyaratan saat ini tuh masih tetap sama dengan yang dulu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kita itu harus hati-hati. Kita itu harus detail banget mengenai persyaratan saat ini. Nanti takutnya di bandara itu ditolak teman-teman. Jadi kasihan kan kalian sampai bandara ternyata nggak jadi terbang, udah tiketnya hangus, capek, sampai bandara nggak jadi terbang, biaya habis. Apalagi yang rumahnya jauh, contoh nih di Papua jauh sama bandara, sama agennya diinfokan sekarang sudah bebas, sudah tidak bisa sekarang sudah tidak wajib vaksin, sekarang bebas. Tahu-taunya sampai bandara ditolak di bandara. Jadi di bandara itu mempunyai kebijakan masing-masing ya teman-teman. Nanti kalian coba tanyakan petugas yang ada di bandara jauh-jauh hari sebelum melakukan penerbangan untuk tanya lebih detailnya. Nanti jadi ketika pada waktu terbang kalian sudah persiapan sampai bandara kalian bisa terbang dengan aman teman-teman. Nah mengenai refund bagaimana Pak? Nah mengenai refund itu
ada regulasinya ya teman-teman. Setiap maskapai itu berbeda-beda. Jadi jangan dianggap kalau refund itu beli jajan, nggak jadi beli tiket. Contoh kita ini sudah beli tiket nih, terus tiket mau kita cancel. Nah kalau kita cancel itu ada aturannya teman-teman. Tidak langsung kembali, oh ya nggak jadi beli, kayak beli donat kayak gitu, beda teman-teman. Jadi ada regulasinya. Contoh jadi sebelum maskapai batik nih atau maskapai lain, antara 72 jam sampai 4 jam sebelum penerbangan itu kembalinya 50%. Contoh kalian ajukan refund sebelum 72 jam sampai 4 jam, waktunya itu kembali 50%. Kalau sudah di atas 4 jam itu kembalinya 10% teman-teman. Jadi masuk regulasi no show karena sudah mendekati jam penerbangan. Ini contoh saja, contoh satu saja. Kalau jadi masing-masing maskapai nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Contoh maskapai Garuda, kalau maskapai Garuda itu per kelas ya teman-teman. Jadi regulasinya itu berbeda-beda, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Kelas ekonomi pun itu berbeda-beda, ada yang kelas Fanta seperti itu. Jadi kalau kalian reservasi awalnya itu pembelian tiketnya itu di agen, kalian kembali ke agen, tidak bisa komplain di bandara. Kalau komplain di bandara, kalian mengajukan refund di bandara bisa, di bandara itu bisa cancel, tapi kalian harus kembali lagi ke agen tempat kalian membeli tiket. Nah nanti soalnya ketika refund dana masuk itu ke agen dan sifatnya itu pengajuan. Dan nanti kalau dana sudah masuk ke agen, ke travel agent, nanti dananya akan dikembalikan ke bapak atau ibu. Estimasinya itu kurang lebih antara 30 sampai 90 hari masa kerja. Nah biasanya teman-teman yang kebingungan itu di mana? Di Traveloka kebanyakan ya. Makanya lebih amannya teman-teman itu melakukan pembelian secara mandiri di travel agent terdekat. Nah, kalau memang belum tahu prosedurnya di Traveloka itu seperti apa, jadi nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya teman-teman, mengenai saat itu, mengenai refund ya teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan untuk pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk kereta sekarang, kemarin ada yang tanya, Kak, di kereta itu sekarang sudah bebas ya? Nah, bukannya sudah bebas teman-teman. Jadi kalian ini kan persyaratannya masih sama, wajib vaksin 3. Sekarang itu di kereta api sudah bebas. Maksudnya sudah bebas itu yang penting kalian sudah vaksin saja, sudah vaksin 1, kalian itu sudah bisa melakukan perjalanan kereta api teman-teman. Jadi tidak repot-repot, yang penting kalian memanfaatkan check-in online. Kalau kereta api itu check-in online-nya itu 2 jam setelah penerbangan teman-teman. Mohon maaf, 2 jam sebelum keberangkatan kalian sudah bisa check-in online menggunakan aplikasi KAIA. Itu sangat bermanfaat sekali. Nanti kalian di sana tinggal masuk, scan, sudah check-in Pak, sudah check-in online, tinggal menunggu keberangkatan kereta. Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan dari SKD Channel seputar tentang penerbangan saat ini. Untuk aturan-aturan yang lainnya kalian bisa tonton video-video saya yang lainnya. Banyak sekali sudah kita bahas tentunya tentang Altia Amadeus, sudah saya upload juga tentang maskapai Garuda, keilmuan tentang tiketing, sudah ilmu dasar maksudnya ya teman-teman, ilmu dasar tentang penerbangan. Mungkin ada teman-teman yang mau sekolah melanjutkan ke penerbangan, nanti bisa ditonton channel saya seputar tentang reservasi Altia Amadeus. Pada nanti sudah saya jelaskan juga step-stepnya, bisa kalian tonton. Dan untuk pemesanan tiket kalian bisa klik nomor di bawah ini, nanti kalian bisa pesen tiket maskapai ya teman-teman. Sekian dari kami. Apabila ada yang keliru, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami SKD Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.